Kekayaan sumber daya energi dan mineral di Indonesia tidak lepas dari kondisi geografis serta posisi Indonesia yang terletak di jalur gunung api dunia. Tidak hanya sebagai penunjang kehidupan, energi dan sumber daya mineral juga menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan bangsa. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menjamin ketersediaan energi serta akses terhadap energi yang dapat dijangkau dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, bagaimana tata kelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia? Serta sejauh mana Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi? Saya akan membahasnya dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dari Pulau Sumatera hingga Papua, potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki berbeda-beda. Selain kaya, kualitas sumber daya alam mineral Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Karena kekayaan alam sumber daya mineral belum dimanfaatkan secara maksimal, cadangan mineral di negeri ini pun berlimpah. Sumber daya mineral cadangan terbagi menjadi dua, yaitu cadangan terkira atau probable reserve, di mana sumber daya mineral terukur dengan tingkat keyakinan geologi. Dan cadangan terbukti atau proved reserve adalah sumber daya mineral terukur berdasarkan studi kelayakan semua faktor. Berdasarkan data tahun 2015 dari Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, cadangan batu bara Indonesia berlimpah dengan total cadangan 32 miliar 384 juta ton yang terbukti, sedangkan yang terkira ada 124 miliar 796 juta ton. Dua pulau di Indonesia memiliki kandungan batu bara terbesar adalah Sumatera dan Kalimantan. Sumatera mempunyai 12 miliar ton untuk cadangan terbukti dan 55 miliar ton cadangan terkira. Sedangkan Kalimantan cadangan batu bara terbukti 19 miliar ton dan terkira 68 miliar ton. Selain batu bara, Indonesia masih menyimpan cadangan mineral lain. Dari data Kementerian ESDM per Desember 2014, cadangan tembaga di Indonesia berlimpah, yang terbukti 2 miliar tons ore dan terkira 18 miliar tons ore. Cadangan terkira timah sebesar 3,9 miliar tons ore dan terbukti 1,3 miliar tons ore. Selain itu ada pula cadangan nikel terbukti 1,1 miliar tons ore dan 3,7 miliar tons ore cadangan terkira. Cadangan emas yang terbukti di Indonesia 2,8 miliar tons ore dan yang terkira ada 8,3 miliar tons ore. Indonesia masih menyimpan cadangan sebesar 151,33 triliun kaki kubik untuk gas bumi. Sedangkan cadangan minyak bumi di Indonesia ada 7,31 triliun barel. Indonesia merupakan negara yang kaya hasil alam. Jika sumber daya ini dapat dikelola dan diolah dengan baik, Indonesia tentunya mampu menjadi negara kaya raya dan mandiri. Anur Gewang, CNN Indonesia. Besarnya potensi energi dan sumber daya mineral di seluruh Nusantara merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat energi. Nah, kekayaan sumber daya energi dan mineral ini harus juga diimbangi dengan tata kelola yang optimal sehingga bisa menggerakkan pembangunan dan juga mengentaskan kemiskinan. Ya, kita butuh ya mengeksploitasi potensi kekayaan yang kita miliki. Nah, bagaimana strategi pemerintah dalam mengelola sektor energi dan sumber daya mineral serta sejauh mana upaya membangun kemandirian energi. Untuk membahasnya, saya sudah ditemani oleh Archandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Halo Pak Archandra, apa kabar? Baik, Ibu Terima Desi. kasih bergabung bersama saya dalam Insight ini. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Pak Archandra. Kalau ingat dulu kan sempat jadi menterinya, tapi karena ada satu atau dua hal, akhirnya sekarang jadi Wakil Menteri. Tampaknya Pak Archandra ini sosok yang betul-betul ditunggu-tunggu ya untuk membantu Presiden Jokowi. Nah, kira-kira Pak Archandra, bagaimana? Sudah mulai settling in dan apa sebenarnya yang diharapkan ya oleh Pak Presiden khusus terhadap Pak Archandra? Pesan-pesannya nih dalam mengelola SDM. Ada keinginan dari saya pribadi tentunya untuk pulang ke Indonesia, membantu apa yang saya rasa bisa saya bantu. Pengalaman yang di luar mungkin tidak cukup untuk membantu negeri ini, tapi dengan
niat yang tulus, insya Allah saya diluruskan niat untuk pulang. Sekali lagi saya bilang bahwa apa yang bisa saya bantu untuk negeri ini. Mungkin ada hal-hal yang saya pikir dan perlu kita perbaiki. Dulu kita melihat dari luar ada hal-hal yang kalau seandainya saya ikut terlibat, mungkin nggak ya saya memperbaikinya. Contoh-contohnya apa saja yang ingin diperbaiki? Ini kan Pak Sarjana kan lama kan jadi orang luar, jadi mungkin bisa melihat Indonesia jauh lebih objektif ya. Apa kira-kira pembaruan atau yang perlu diperbaiki, yang perlu diubah, yang perlu digali lah dari Pertama dari sistem tata kelola ya. Kalau kita di luar dulu simple ya. Kenapa kita di sini tidak bisa bikin simple? Ya, satu contoh adalah seperti contracting strategi berbagaimana kita berkontrak ya. Di luar sana biasanya dengan pihak asing ya. Dengan pihak asing ya. Di sana misalnya kita berkontrak mungkin ya ekstrimnya itu apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi kontrak. Begitu percayanya kita dengan apa-apa yang integritas untuk berkontrak ya. Tapi di ekstrim yang lain tentu kita perlu hal-hal yang harus ditandatangani dan lain-lain ya. Nah di sini kita lihat ya sistem birokrasi yang ada. Satu contoh misalnya di dalam oil and gas ya. Mungkin di Amerika sana berkaitan dengan izin ya pemakaian wilayah ya untuk melakukan sebuah drilling gitu ya. Prosesnya mungkin mingguan ya. Tapi kalau di Indonesia itu bisa ordernya bulanan bahkan tahunan. Jadi ini masalah birokrasi ya, Anda lihat. Salah satunya adalah birokrasi, salah satu birokrasi ya. Yang kedua mungkin yang non teknikal yang lain adalah berkaitan dengan yang tadi saya sebut ya, contracting strategi. Ya, karena memang kita Indonesia juga memiliki masalah dalam penegakan hukum ini dalam semua hampir dikatakan semua aspek ya dari yang ada di Indonesia ini. Tapi saya ingin lihat karena yang namanya ESDM ya, energi sumber daya mineral ini merupakan suatu potensi yang luar biasa yang Indonesia miliki ya, kekayaan yang memang selama ini masih perlu diperbaiki ya pengelolaannya. Nah, Pak Jokowi sendiri apa yang diharapkan perubahan khususnya dalam strategi pengelolaannya itu sendiri. Kita lihat dalam konteks global ya, mungkin nanti kita satu persatu ya, kita lihat dari segi migas, energi, listrik dan lain sebagainya. Tapi strategi secara keseluruhan, apalagi sekarang di mana harga-harga komoditas menurun. Indonesia dulu kita negara yang produsen minyak, sekarang kita importir misalnya, tapi kita juga memiliki kepentingan domestik khususnya gas, tapi kita juga memiliki kepentingan untuk melakukan ekspor misalnya. Apa kira-kira Pak Archandra yang merupakan strategi yang bisa Anda tawarkan ya? Pertama kita lihat dari sisi kemandirian energi. Ada beberapa komponen dari kemandirian energi atau kita juga bisa menilai dari ketahanan energi ya. Ya mimpi lah Indonesia kedaulatan Pertama energi. tentang affordability ya, apakah energi kita bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau ya. Yang kedua adalah masalah accessibility. Apakah kita punya akses terhadap energi tersebut ya. Yang ketiga kita bicara tentang selain akses, availability, ketersediaannya. Ya, kita lihat ketersediaan. Apakah bisa tersedia energi tersebut dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote? Bisa nggak kita menyediakan dengan harga yang sama misalnya? Apalagi Indonesia negara kepulauan dengan kemampuan ekonomi yang begitu beragam ya. Ini tantangan sendiri. Ini tantangan tersendiri untuk kita untuk menyeragamkan harga misal. Maka muncullah apa yang kita dengan Pak Menteri, dengan arahan Pak Presiden juga untuk mengeluarkan permen BBM satu harga. Ini dalam rangka bahwa BBM satu harga, tapi harganya mark to market atau harga yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis BBM tertentu, ya. Nah untuk itu
harga ini kalau di Papua dan di Jawa harusnya sama. Nah, Iya. itu yang kita terapkan Biasanya per 1 sebaliknya Januari. ya. Biasanya Papua itu pasti jauh lebih mahal Jauh karena lebih besar. aksesnya dan juga harga transportasi dan lain sebagainya. Tapi ini masih dari strategi itu sendiri ya. Ini menarik ya, masalah harga, aksesibilitas dan ketersediaan. Tapi juga kan di SDM kita memiliki misalnya di situ harus eksplorasi. Kita mencari, kita memiliki cekungan-cekungan misalnya migas, tapi berapa sih sebenarnya yang kita bisa eksploitasi. Nah ini kan semua dari segi produksi, diversifikasi ini memerlukan pendanaan ya. Ini strategi pendanaan, akses terhadap teknologi, ini bagaimana Pak Archandra? Oke, saya percaya ke depan itu yang untuk oil and gas ya, juga ini untuk pertambangan. Kita bahas dulu yang untuk oil and gas ya. Karena memang Indonesia dulu terkenalnya itu migasnya ya. Coba kita lihat, kalau bicara oil and gas, ya, siapa atau lembaga mana yang bisa mengontrol harga minyak? Nggak ada. Apalagi sekarang. Nah, apalagi sekarang jatuh ya. Apa yang bisa kita kontrol sebenarnya? Yang bisa kita kontrol adalah cost, biaya. Siapa yang bisa efisien dari segi biaya, dialah nantinya akan menjadi pemenang untuk mengelola ya sektor migas di dunia ini. Karena gamenya gamenya di sini adalah cost. Tapi ada strategi lain nggak untuk melakukan pengurangan cost? Ada. Apa? Gunakan teknologi yang pas. Kalau kita bisa menggunakan teknologi, maka impact cost itu sangat besar. Ya, tapi teknologi itu membutuhkan biaya karena cost dari teknologi itu bukan ya mahal lah teknologi itu. Nah, salah satu gini, komponen dari yang termahal kan melakukan eksplorasi itu. Oleh sebab itu kita menggalang partner ya. Kalau dulu namanya ini PSC kan dulu, kalau production sharing contract. Jadi gini, gimana kita melihat investasi asing? Ya, apakah kita masih memerlukan investasi asing? Masih perlu kita. Ya. Idealnya kan kita bicara sesuatu yang ideal nih. Ideal ya cita-cita kita sebagai anak bangsa bahwa pertama, bahwa kekayaan alam kita harus dikelola untuk mendapatkan kebermanfaatannya sebesar-besarnya. Idealnya. Caranya seperti apa? Kalau kebermanfaatan sebesar-besarnya, salah satu caranya adalah sumber daya alam ini dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Ini idealnya. Ya, dan memang sesuai dengan inilah di undang-undang kita bahwa sumber daya alam itu adalah milik bangsa lah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ya. Yang kedua idealnya lagi dana yang termasuk nanti pendanaan dan lain-lain itu kita sendiri. Yang ketiga teknologi kalau bisa kita bikin sendiri. Kita sudah sanggup sendiri mendana. Untuk beberapa hal kita sanggup. Tapi untuk hal-hal lain, karena gamenya ke depan adalah teknologi, nah teknologi ini yang kita butuhkan. Ya. Kalau kita lihat gamenya seperti ini ya, kita lihat dulu dalam aplikasi sebuah mendevelop sebuah lapangan misalnya. Pertama kita lihat dulu, ini teknologinya apa, ya. Kemudian baru kita bicara tentang komersialitinya. Komersial nggak lapangan ini? Ya. Nah dua hal ini biasanya investor asing dia akan datang biasanya mengatakan saya punya teknologi nih yang murah sehingga lapangan ini bisa saya develop atau tambang ini bisa saya develop ya. Kemudian dia lihat lagi costnya murah loh, costnya segini. Nah baru yang ketiga, komponen ketiga itu adalah masalah administrasi dan politik ya. Tapi biasanya mereka itu datang dengan menggunakan teknologi dengan pendanaan yang cukup dan disitulah untuk saat sekarang untuk beberapa hal kita masih memerlukan teknologi dari mereka. Kita masih memerlukan pendanaan dari mereka. Iya, tapi mungkin juga kuncinya adalah bagaimana kita menegosiasikan ya sehingga kita level kita ini sebagai yang memiliki kekayaan itu kita bisa mendapatkan manfaatnya kalau bisa sangat besar ya ketimbang dengan apa yang didapatkan oleh pihak asing. Tapi kita istirahat sebentar Pak Archandra, perjalanan masih cukup panjang, banyak yang kita akan explore yang namanya SDM. Di situ ada energi, sumber daya, mineral ya, dan ini semua kita ingin ketahui apa strateginya, apa dan bagaimana pemerintahan SDM ini akan mengelolanya. Kita akan bahas sesaat lagi.
kembali dalam Insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai energi dan sumber daya mineral. Saya ditemani oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar. Pak Archandra, banyak sekali PR ya yang harus dilakukan khususnya dalam pengelolaan energi sumber daya mineral. Kita sekarang mau fokus lebih ke migas ya, terutama minyak, karena dulu seperti kita ketahui Indonesia negara yang produsen minyak, kita anggota OPEC, sudah lama kita keluar dari OPEC itu karena kita belum bisa melakukan eksplorasi dan melakukan eksploitasi yang baru, sehingga cadangan yang kita miliki juga semakin lama semakin menipis. Nah, kita ketahui tadi disebut teknologi merupakan salah satu yang dibutuhkan dan cukup mahal, dan kita masih memerlukan partner-partner dari asing khususnya dalam melakukan pengelolaan ini. Tapi pada saat ini dengan harga minyak yang di bawah $50 ya, dan ini paling rendah ya, bagaimana kita melakukan investasi di tengah harga komoditas ini yang rendah, sementara ya istilahnya ini mahal kan? Apa strategi ke depannya? Kalau kita lihat ya ke depan, sebenarnya saat sekaranglah waktu untuk investasi di oil and gas. Kenapa? Biaya produksi sedang murah-murahnya. Biaya produksi memang sedang murah-murah ya. Ya. Kemudian biaya untuk eksplorasi dan eksploitasi ya, yang tercermin nanti dengan biaya produksi juga ini lagi sedang murah-murahnya. Cost structure itu sekarang, struktur cost sekarang itu lagi murah-murahnya. Ya. Kalau kita sekarang menggalakkan, ya, memulai untuk menemukan sebuah cadang, apa kegiatan pertama? Eksplorasi, drilling. Ya. Sekarang, ya, cost untuk drilling lagi murah-murahnya. Kenapa nggak kita dorong, ya, oil company itu untuk melakukan eksplorasi sebanyak-banyaknya, karena lagi murah. Nah, tapi kita lihat banyak sekali justru perusahaan minyak itu dan melakukan rasionalisasi. Mereka bahkan hengkang ya, karena ini tidak profitable lagi bagi mereka karena harga minyak begitu murah. Dan selain itu memang sekarang kalau tidak salah sampai tahun 2022 ini banyak sekali kontrak-kontrak di bidang migas ini yang akan berakhir. Nah, ini kan berarti harus ada strategi baru ya, sehingga melihat kapasitas Indonesia sendiri mengelolanya dan bagaimana mencari partner yang memang berminat. Iya, jadi kita mulai dari eksplorasi, tadi saya jelaskan eksplorasi. Kalau bisa mereka eksplor, ya, kemudian mereka melihat apakah lapangan itu komersial atau tidak, kemudian mereka develop dengan asumsi harga minyak misalnya 2 atau 3 tahun. Ya. Nah, menjadi persoalan kita sekarang adalah waktu masa eksplorasi kita itu, bahkan waktu kita menemukan sebuah cadangan sampai dia menjadi produksi. Tahun 2000-an ini kita butuh paling tidak waktu di atas 15 tahun. Dulu waktu 70-an ya kurang dari 5 tahun. Jadi sekarang jauh lebih lama ya? Jauh lebih lama. Kenapa? Karena ini tempatnya jauh lebih susah terjangkau atau? Kalau kita berbaik sangka di sini ya, bahwa pengelolaan migas kita sudah yang terbaik. Misalnya ya, itu mungkin yang pertama daerahnya sekarang adalah daerah yang remote, ya. Sekarang deep water, laut dalam, ya. Lapangan-lapangannya marginal, yang memungkinkan. Dan banyak offshore itu jauh lebih. Offshore misalnya. Tapi mahal kan ya. Kita juga melihat sisi yang lain dari itu. Apa? Tata kelola kita. Jadi Pak Wamen, apa sekarang yang menjadi prioritas? Apa yang disiapkan dan kira-kira siapa-siapa saja potensi partner-partner kita? Apalagi seperti saya katakan tadi, akan ada beberapa blok-blok migas yang akan berakhir kontraknya. Ini sudah kelihatan kira-kira siapa yang bisa mengelolanya, atau ya, kita serahkan saja kepada Pertamina misalnya atau pemain-pemain domestik? Strateginya seperti ini. Kalau lapangan-lapangan yang habis masa kontraknya, habis itu ada 2. Ada yang habis pada perpanjangan pertama, kan kita kasih perpanjang selanjutnya, seperti Mahakam, ya. Untuk perpanjangan pertama kita berikan kembali ke Mahakam, itu namanya perpanjangan. Kemudian di Mahakam untuk perpanjang selanjutnya itu terminasi, kita putus kontraknya. Kemudian di situ kita tawarkan kepada Pertamina, ya. Kenapa Pertamina? Ya. Kalau kita mau berdaulat di bidang energi, ya. Sudah seharusnya National Oil Company kita harus kuat.
Ya. Menurut Anda Pertamina sendiri bagaimana? Sudah cukup kompetitif, sudah cukup bisa ini bersaing dan efisien? Kita lihat dulu dari satu sisi dulu, sisi berapa kontribusi Pertamina produksinya dibandingkan dengan produksi nasional kita. Kalau misalnya di negara lain, National Oil Company mereka, itu ada di atas 90% produksi dalam negeri mereka, itu dihasilkan dari National Oil Company mereka. Ya. Ada negara lain yang di atas 80, ada juga di atas 50. Coba kita lihat, berapa Pertamina? Pertamina hanya 24%. Gimana kita ya mau mandiri dalam bidang energi kalau National Oil Company kita hanya berproduksi 24% dari total produksi. Ya. Dan ini harus kita perkuat. Tapi investasi asing kan masih dibutuhkan tentu saja. Nah, jangan salah dalam hal menangkap ini. Asing silahkan untuk masuk ke lapangan-lapangan yang sekarang kita buka. Ya, silakan. Ya. Tapi kita lihat ada lapangan-lapangan tertentu yang menurut strategi kita ini harus diserahkan ke Pertamina. Tapi lapangan-lapangan lain yang bahkan yang private ya, yang swasta pun yang milik Indonesia, silakan kita juga mendorong ya. Baik itu swasta nasional. Tapi skemanya nanti kan misalnya bentuknya seperti apa? Masih dalam bentuk PSC itu sendiri, atau ada perubahan khususnya dalam... Kita baru mengeluarkan sebuah permen yang sekarang juga heboh ya, permen growth split. Ini pemikirannya seperti apa sih growth split? Perbedaan utamanya? Perbedaan utama gini, boleh nggak saya ilustrasikan sedikit agak panjang? Ya. Dalam PSC, ya, komponen yang paling susah kita tentukan adalah cost. Karena kita ribut dengan cost recovery. Ya, cost recovery biasanya berapa besar sih cost recovery ini? Ya kan? Dan cost recovery itu masuk secara tak langsung kepada komponen di APBN kita. Berapa cost recovery? Tapi respons dari partner-partner asing itu sejauh ini seperti apa mereka? Mereka kita libatkan dalam penyusunan growth split ini dari awal. Growth split ya namanya. Kita namakan growth split. Kenapa growth? Ya tadi. Ya, karena semua komponen yang mungkin mereka mengatakan ya transportasinya, harga alatnya dan lain sebagainya ini kan semua yang masuk ke dalam ya mahal lah menurut mereka mungkin cost-nya untuk melakukan ini penggalian minyak itu. Nah, prinsip dasarnya yang berbeda adalah kalau cost recovery, ya mengenai cost recovery, semua cost itu ditanggung dulu oleh mereka, kemudian dibayar kembali oleh negara, kemudian hasil yang sudah dikeluarkan itu baru dibagi. Nah, misalnya seperti ini, ya, saya mengilustrasikannya kalau kita dapatkan 10 barrel, ya, kemudian dikeluarkan cost-nya 5 barrel, tinggal 5, ya kita nggak kompleks lah prinsip dasarnya. 5 ini kita bagi. 85% untuk Indonesia, 15% untuk kontraktor. Dalam cost recovery nggak seperti dalam growth split nggak seperti itu. Di awal sudah dibagi bahwa negara dapat sekian dari $10 dari 10 barrel misalnya negara dapat 6 barrel, kontrol dapat 4 barrel. Cost-nya tanggung sendiri. Target yang diinginkan ya pada tahun 2019 itu Indonesia bisa memproduksi berapa barrel per hari idealnya? Oke. Kalau bicara target, ya, sekarang kita target sekitar 815.000 barrel per day ya untuk oil. Ya. Yang namanya production oil itu bukan pekerjaan yang instan. Ya. Ada memory efek memori. Kalau kita melakukan kebijakan yang berbeda di sini, hasilnya akan berbeda di ujungnya. Dan itu dari mulai penemuan sampai produksi sekarang butuh 16 tahun. Kalau kita melakukan perbaikan, misalnya ada perbaikan sekarang, efeknya itu bisa 10-15 tahun yang akan datang. Kalau ditanya, gimana 2019? Nah, ini harus kita samakan persepsi dulu. 2019 artinya ada short program singkat, gimana cara kita menaikkan. Nah, ini kita bahas nanti. Baik, Pak Archandra, kita break sebentar. Ya. Ya, saya senang melihat semangat ya. Dengan pemikiran barunya dan memang sejauh mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan khususnya dalam hal ini listrik ya, energi di seluruh Nusantara. Setelah informasi berikut ini akan kita lanjutkan pembahasannya, tetaplah bersama Insight.
Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia terus menggeliat. Namun aturan terkait pelaksanaan usaha dua sumber energi tersebut seringkali tidak berpihak ke Indonesia. Karena itulah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah 1 tahun 2017. Aturan ini adalah perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ada 6 pokok penting yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017. Perusahaan tambang pemegang kontrak karya harus mengubah izin menjadi izin usaha pertambangan IUP dan izin usaha pertambangan khusus IUPK. Perubahan perpanjangan IUP dan IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya izin usaha. Ekspor diberikan kepada perusahaan berstatus IUP dan IUPK. Perusahaan tambang harus membangun smelter. Setelah 5 tahun produksi, perusahaan tambang asing wajib melakukan divestasi 51% secara bertahap. Dalam aturan ini, pemerintah menetapkan harga patokan penjualan mineral dan batu bara. Pemerintah yakin aturan baru soal kegiatan pertambangan mineral dan batu bara ini mampu mengawasi kinerja perusahaan tambang di Indonesia dengan lebih tegas serta menguntungkan bagi Indonesia. Nur Gewang, CNN Indonesia. Ya, kita lanjutkan insight dan kita lanjutkan pula pembahasan mengenai energi dan sumber daya minerba. Masih bersama Archandra Tahar, Wakil Menteri SDM Pak Archandra. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Indonesia memang kita betul-betul memiliki banyak sekali kekayaan, tapi kita masih belum mampu ya menggali seluruh potensi yang dimiliki untuk kita berdaulat lah di negara sendiri, dan kita masih butuh investasi, khususnya investor asing, karena untuk menggali semua potensi SDM ini diperlukan biaya yang sangat tinggi, ekspertis yang tinggi, teknologi yang tinggi, ya, investasi yang sangat besar. Nah, salah satunya adalah ini masalah mineral. Ini sebenarnya 2 tahun terakhir ini ya memang saya lihat ya ada keinginan pemerintah Indonesia itu untuk memiliki nilai tambah, ya, sehingga kita tidak menjual, mengekspor begitu saja mentah-mentah, sementara nanti kita impor dalam bentuk yang sudah diolah sehingga harganya juga lebih tinggi. Seharusnya kita bisa meningkatkan nilai ya terhadap raw material atau bahan baku yang kita miliki, dan kita jadi menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tentu saja dampaknya juga jauh lebih positif terhadap keuangan dan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, ini kayaknya sulit sekali diimplementasikan khususnya di dunia pertambangan, apalagi menyangkut karena ini kerjasama jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan asing yang mungkin sudah puluhan tahun di sini dan memiliki semacam ya keterikatan, dan tiba-tiba ada perubahan ya dari peraturan itu sendiri. Bagaimana Pak Archandra melihat ini perjalanan sampai ada banningnya, mineral ban, tidak boleh ekspor dan harus mendirikan smelter, harus nanti mengganti kontraknya dari kontrak kerja menjadi semacam sertifikat lah, istilahnya license untuk melakukan penambangan di Indonesia. Jadi kita boleh melihat dari awal dulu ya. Seperti tadi, kita ada cita-cita kita ya, sebagai bangsa ya, ingin mengelola sendiri kekayaan alam dengan modal sendiri ya. Hasilnya pun kalau bisa kita manfaatkan. Kemudian kita perpanjang rantai hilirisasinya. Semakin panjang rantai hilirisasi, semakin banyak nilai tambahnya. Idealnya seperti itu. Kalau bisa itu kita hubungkan dengan kebutuhan industri kita seperti apa. Ya. Nah, kan ini cita-citanya. Pada kenyataannya seperti apa? Kenyataannya kita masih butuh dana asing, ya, masih butuh investasi dari asing. Kita dan masih terikat kontrak yang sangat jangka panjang. Masih terikat kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya, ya. Dan kenyataannya juga, kalau bicara hilirisasi, tidak bisa kita tinggalkan apa yang dinamakan smelter, ya. Setelah kita olah, kita murnikan, dan itu harus lewat yang dinamakan smelter. Seberapa banyak smelter yang sudah ada sekarang? Nah, ada gap di situ. Ada kenyataannya bahwa hilirisasi kita kurang berjalan, ada cita-cita ideal kita dulunya. Nah, gap ini harus kita tutup.
Nah, gimana cara nutup gap ini? Nah, inilah yang waktu beberapa minggu belakangan ini atau udah 2 bulan, 3 bulan, mungkin tahun belakang, kita melihat apa yang mesti kita kerjakan. Kita terikat dengan undang-undang, ya, undang-undang minerba, kita ada PP yang sudah kita terbitkan, ada permen dan lain-lain, ya. Sehingga di situ kita lihat apa yang mesti kita kerjakan, ya. Di sisi lain dikatakan, oh kok dibuka ekspornya? Tunggu dulu. Ini adalah prinsipnya adalah hilirisasi, bukan relaksasi. Kenapa saya sebut hilirisasi? Bertujuan yang pertama adalah harus smelter kita harus terbangun di dalam negeri. Ya. Kalau smelter harus itu sudah harga mati ya bagi sudah harga mati. Khusus para investor ya, Iya. yang ada di sini. Tapi Pak Archandra, sorry saya mau ini karena undang-undang atau peraturan untuk membuat smelter ini kan sebenarnya sudah cukup lama, ya, dan kalau tidak salah untuk membangun smelter ya dibutuhkan sekitar 3 tahun. Sementara ini sudah diskusinya kan sudah cukup lama, dan kenapa sampai saat ini ya begitu sulit bagi perusahaan-perusahaan khas asing khususnya untuk membangun smelter ini, dan apa yang menjadi kendala selama ini sehingga walaupun sudah ada peraturannya, udah ada undang-undang minerba itu tidak bisa diimplementasi, sehingga justru yang ada terjadi semacam simpang siur, politisasi, dan akhirnya ya sampai sekarang masih belum terlaksana kan cita-cita itu. Bahwa sejak 2009 ya, setelah undang-undang diundangkan nomor 4 2009 itu mengatakan bahwa pemegang KK ya harus pasal 170 harus membangun harus melakukan pemurnian ya di dalam negeri dalam waktu 5 tahun. 2009 ya? 2009. Sekarang udah 2017. Sekarang 2017. Terbangunkah? Ada yang terbangun, ada yang tidak. Tapi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gimana kita meninjaunya? Apakah kita meninjau dari sisi komersialnya, kenapa ini nggak terjadi, atau ada sisi lain secara politik, ya? Yang apa menurut Pak Archandra yang sebenarnya terjadi? Nah, atau mungkin jangan-jangan undang-undang ini atau peraturan ini sebenarnya tidak realistis pada saat ini, di mana harga komoditas seperti kita ketahui itu sedang turun harganya, sehingga perusahaan-perusahaan ini juga mungkin tidak profit lagi. Tidak juga, ya. Ada hal yang krusial juga, ya, yang menurut hemat kami ya di ESDM 2009 sampai 2014 itu tidak terjadi atau sedikit yang membangun smelter. Kemudian kita sendiri menerbitkan PP yang memperpanjang lagi boleh ekspor sampai 3 tahun dan berakhir pada 12 Januari kemarin 2017. Ini mau kita apain? Mau tidak mau harus membuat peraturan yang baru karena itu sudah. Nah untuk itu kita melihat dari beberapa sisi. Kenapa sih ini mereka nggak mau? Nah salah satunya nggak mau atau tidak mampu, atau mereka perlu jaminan ekstra. Nah itu dia, ya. Beberapa hal yang mereka minta negosiasi dengan kita. Salah satunya adalah misalnya seperti ini. Mereka mengatakan, kalau saya membangun smelter, dijamin nggak kontrak saya akan diperpanjang? Karena investasi saya sini 2 billion, 3 billion. Kalau saya tidak dijamin kontrak saya diperpanjang, buat apa saya bangun smelter? Itu argumen mereka. Tentu kita juga perlu argumen sendiri juga. Loh, dulu dari 2009, kok kamu nggak bangun-bangun? Udah kita kasih waktu loh. Nah persoalan bahwa mereka meminta perpanjangan kontrak, ya, ada aturan juga. Kontrak baru bisa diperpanjang 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Iya, bagi perusahaan yang memiliki investasi begitu besar dengan proyeksi jangka panjang, mungkin 2 tahun itu dianggap wah waktunya terlalu pendek. Terlalu pendek. Nah untuk itu PP yang pertama, ya, PP nomor 1 2017 kita mengatakan bahwa boleh memperpanjang proses perpanjang 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Kita ubah, bukan 2 tahun lagi. Ya, jadi sekarang 2017 tambah 5 tahun lagi gitu. Bukan. Kalau kontraknya berakhir misalnya 2020 atau 2021, itu diperpanjang 5 tahun sebelum itu, berarti 2017 boleh nggak melakukan pengajuan perpanjangan? Boleh. boleh. Nah, kalau dengan memajukan perpanjangan, artinya ada proses yang sudah boleh dilakukan. Oke. Sekarang saya mau tanya ya, sekarang kan PP 1 nomor 2017 ini kan sudah dikeluarkan dan boleh ekspor, tapi masih dengan misalnya tadi kontrak kerja diganti Jadi menjadi
IPK, jadi izin usaha penambangan misalnya. Kemudian ada juga bahwa harus membayar ekspor duty atau tarif sesuai dengan sejauh mana smelter itu dibangun, demikian kira. Jadi semakin misalnya 30% sudah terbangun berarti sudah tidak terlalu harus membayar dengan yang tinggi. Nah, kalau misalnya tidak dibangun juga, nah gini, apa ada sanksinya atau tidak? Karena kita sudah lihat yang 5 tahun berlangsung tanpa ada sanksi sama sekali. Ada, ya. Di Permen dikatakan, ya. Pertama, siapa yang boleh ekspor? Kalau untuk nikel misalnya, konsentrat di bawah 1,7%, siapa yang boleh ekspor? Mereka yang sedang dan telah membangun smelter. Nggak semuanya boleh ekspor. Mereka yang membangun smelter tersebut atau sedang membangun smelter harus menyerap 30% nikel yang kontennya rendah tadi, diserap dulu 30%. Harus itu. Sisanya baru boleh ekspor. Nah, ini berapa sisanya, ini yang sedang kita atur. Ya. Kemudian dalam perjalanan waktunya 5 tahun mereka harus bangun smelter. Kemudian kalau 5 tahun artinya apa? Setahun itu mereka harus progres 20%. Setiap 6 bulan kita cek. 6 bulan artinya kalau kita linearkan perkembangannya, setiap 6 bulan progres 10%. Pada bulan ke-6 ya, mereka tidak sesuai dengan targetnya, kita cabut ekspor izinnya, license-nya. Ya, mereka di kick out begitu ya. Oke. Kita istirahat sebentar Pak Archandra, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Nah, masih mengenai masalah energi dan sumber daya mineral. Kita fokus kali ini terhadap energi ya, khususnya kebutuhan listrik di Indonesia. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai energi dan sumber daya mineral. Saya ditemani oleh Archandra Tahar, Wakil Menteri SDM Energi Sumber Daya Mineral. Pak Archandra, banyak sekali ya di bawah SDM ini, dan memang ini sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, Indonesia itu bisa betul-betul memperkaya dirinya dan kesejahteraan itu kita miliki. Nah, salah satu yang menjadi tantangan selama ini, dan saya tertarik tadi kata menurut Pak Archandra, strateginya itu adalah bagaimana menyediakan energi dengan harga yang terjangkau sehingga dari Sabang sampai Merauke itu harga tidak sama lah istilahnya. Kemudian tentu saja aksesibilitas ya, biasanya kalau masalah listrik misalnya atau power energi itu kota dipenuhi tapi daerah itu justru kurang. Dan terakhir itu adalah ketersediaan. Nah, listrik ini kita memang dari dulu punya cita-cita ya untuk membangun 35.000 megawatt. Nah, bagaimana mungkin Pak Archandra? Ini sesuatu yang optimis, are we on the right track, apalagi dari segi masalah harga dan aksesibilitas ketersediaan, mengingat ya listrik ini cost-nya itu untuk memproduksinya itu sangat mahal. Kita biasanya kan bayarnya pakai dolar, sementara para pelanggan mereka tersubsidi, itu rupiah lah istilahnya ininya, pembiayaannya, pembayarannya. Ya, kalau kita lihat program 35.000 megawatt, ya perkembangannya cukup baik ya. Tapi kita harus realistis ya. Realistis seperti apa? Sewaktu program ini dicanangkan oleh Bapak Presiden, bahwa dengan asumsi waktu itu economic growth kita ya, pertumbuhan ekonomi kita mungkin sekitar di atas 6% atau 7% waktu itu ya. Itu memang kebutuhan kita sampai 2019 itu sekitar 35.000 megawatt ya. Kemudian karena situasi ekonomi dunia yang mungkin tidak mengembirakan, termasuk Indonesia, termasuk kita sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang cukup tinggi di dunia ya, 5,1, 5,2 ya di atasnya. Hanya dibanding dengan pertumbuhan kita sendiri itu menurun kan. Dari rencana semula memang agak turun ya, tapi kita dibandingkan negara tetangga kita termasuk yang paling besar. Yang lebih besar dari kita cuman India, ya, India sekitar, dan Cina. Ya, di Cina juga sudah mulai merosot ya, sudah 6%. Ya. Jadi dari sisi itu, kebutuhan 35.000 megawatt dengan pertumbuhan ekonomi mungkin 7% waktu itu, dengan elastisitas 1,2, 1,3, angkanya 35.000 megawatt. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita saat sekarang? 5,1, mungkin kita taruh elastisitas juga 1,2, 1,3.
Nah, kita evaluasi berapa yang sebaiknya atau yang mungkin kita capai di tahun 2019. Seperti yang mungkin pernah dengan PLN juga mengungkapkan, dari proyek-proyek tersebut, kira-kira nanti di 2019 kita bisa membangun tambahan sekitar 19.500 dan 19.600 megawatt tambahannya. Ya lumayan lah, cukup signifikan ya. Tambahan itu cukup bagi kita dengan 30% margin. Ya, kalau ditanyakan, Pak, itu nanti kita ada listrik pemadaman dan segala macam nggak kalau kita bisa mencapai 19.000 sekian, bukan 35.000, apakah itu cukup? Masih Cukup. biarpet nggak? Istilahnya biarpet ya. Kita menghitung dengan PLN, itu masih punya margin kita sekitar 30%. Ya, dengan 19.600. Artinya apa? Kita cukup. Jadi kendala terbesar ya dalam membangun, mau itu 20.000 atau 35.000 tuh saat ini apa ya sebenarnya? Bisa kita bagi lagi, sama seperti oil and gas ya, ada masalah non teknis, ada masalah teknis. Yang non teknis adalah itu yang disebutkan tadi, lahan, ya, pembebasannya, izin-izinnya, ya. Sekarang kita sudah ada perbaikan-perbaikan dari sisi itu. Dari sisi teknis misalnya, ya, kita bicara tentang bagaimana sistem kontrak kita, power purchase agreement kita. Nah ini dia. Ya, selama ini orang mengatakan bahwa Pak terlalu lama itu power purchase agreement, ya, karena dianggap tidak susah untuk profit ya dari bagi power purchase ini ya, karena kan investasinya kan cukup besar ya. Ya. Sementara yang mereka dapatkan mungkin tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan. Enggak juga, ya. Setiap daerah itu punya BPP, biaya pokok produksi, ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Di Jawa dan Sumatera itu cukup rendah, ya. Nah, kalau mereka berinvestasi, nah yang di listrik ini seperti ini, harga jualnya hampir sama, tapi harga pembangkitnya beda-beda. PLTU berapa, ya kan? PLTG berapa, tapi PLN harus jual dengan harga yang sama. Karena ini suatu tantangan. Di balik tantangan tersebut ada proses-proses lain seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana caranya power purchase agreement itu bisa standar, bisa dipercepat, nggak berlama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana si produser, IPP-nya, independent power producer-nya, itu adalah power producer yang kredibel, yang punya capital yang cukup, dan punya teknologi, berkonsorsium dengan siapapun. Yang selama ini, apa yang terjadi kira-kira contohnya? Dia mendapat agreement dengan PLN, lewat PPA-nya, Power Purchase Agreement-nya, dapat ya perjanjian jual belinya. Kemudian si IPP kadang-kadang ya ada juga yang nakal. Kira-kira juga kadang-kadang ada teknologi yang dijanjikannya bisa, misalnya capacity factor-nya misalnya dia bilang 80% atau 70%, kenyataannya itu cuma 50%. Terus gimana ini? Tapi kita istirahat sebentar karena mungkin yang penting juga khususnya dalam energi ini, apalagi mengingat bahwa sumber daya kita itu tidak misalnya batu bara atau fossil fuel lah, itu tidak bisa terbarukan. Jadi kita harus juga menilik terhadap energi yang terbarukan. Strateginya penting kita ketahui. Baik. Setelah yang berikut ini. Pembahasan khusus mengenai energi terbarukan. Tetaplah bersama Insight. Kita lanjutkan Insight. Nah, sejauh mana upaya Indonesia memanfaatkan sumber energi terbarukan dan apa saja kendala yang dihadapi? Kita lanjutkan pembahasan dengan Wakil Menteri ya ESDM Archandra Tahar. Pak Archandra, tadi kita sudah lihat target 35.000 megawatt pada tahun 2019 kelihatannya harus diturunkan lebih realistis 19.000 ya megawatt. Itu juga ya mudah-mudahan on track ya. Yang penting on track itu yang penting kita memiliki penambahan yang cukup signifikan terhadap kebutuhan energi kita, karena sulit bagi Indonesia sebagai negara yang berkembang untuk berkembang tumbuh kalau pasokan energi itu berkurang. Tapi di lain pihak kita memiliki misalnya cadangan energi yang sudah menipis, misalnya kalau kita
bergantung pada fossil fuel, minyak, batu bara dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang tidak bisa terbarukan. Kuncinya sekarang apalagi kita sudah menandatangani Paris Agreement, kita harus ramah lingkungan, sustainability, green economy dan lain sebagainya, dan punya komitmen pada tahun 2025 kalau tidak salah 23% dari energi yang kita gunakan itu terbarukan. Sekarang kurang dari 3%. Itu bagaimana? Realistis atau tidak jalannya ke sana? Sekarang itu sekitar 6-7%. Oh, sudah naik. 6-7% ya. Ya, tapi masih jauh lah daripada ada gap di situ, dari 23% kita di 6%, ada gap ya, sekitar 17% ya. Gimana kita mengenergize ini ya, supaya energi terbarukan bisa kita punya di sini ya. Melihat strategi energi terbarukan, kita bukan lagi berbicara apakah ini sebuah pilihan atau tidak. Ya, sudah keharusan sekarang ya. Memang we don't have any choice. Kita. Ini komitmen bahwa kita harus mengarah kepada energi terbarukan. Tapi kok perjalanannya agak lambat ya. Nah, coba kita lihat ya. Saya melihat ada sedikit pertentangan ya dalam mengembangkan energi terbarukan. Ya, selalu mempertentangkan energi terbarukan dengan fossil fuel. Ya, dengan sekarangnya harganya lebih murah kan. Jadi dengan harga insentifnya jauh lebih besar untuk menggunakan fossil fuel. Benar ya. Nah, kalau kita mempertentangkan seperti ini, ya siapa yang lebih murah dan cost benefitnya seperti apa, susah kita jalan. Ya. Nah, strategi yang kita kembangkan adalah jangan seperti ini, tapi jalan beriringan. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita masih banyak daerah-daerah di timur, ya, di luar Jawa dan Sumatera, itu masih BPP-nya sangat tinggi. Ya. Kalau BPP-nya misalnya 2.200, 2.500, bisa nggak renewable energy masuk di daerah tersebut? Yang harganya mungkin bukan 2.500, mungkin kalau 2.000 saja, atau 80% dari itu aja. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, itu jadi profitable, viable ya bagi para investor. Ya, beriringan. Ada yang fossil fuel, misalnya diesel. Diesel itu mahal. Itu bisa 20 sen per kilowatt hour. Ada nggak renewable energy yang lebih murah dari situ? Kalau ada, kenapa tidak kita phase out? Kita dampingkan, kita kurangin yang diesel, yang kita masukkan yang renewable. Jadi ada prioritas di mana energi renewable ini terbarukan ini perlu dikembangkan, karena kan ini kita bisa menggunakan misalnya hidro, di sini ada solar, di sini ada energi angin, bahkan laut, gelombang dan lain sebagainya. Bagi Anda melihat apa yang bisa dijadikan prioritas dan juga menarik bagi para investor tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal untuk mengembangkan teknologinya. Coba kita lihat ya, dalam pengembangan energi terbarukan, kearifan lokal itu yang lebih utama. Apa yang disebut kearifan lokal? Di Eropa itu wind sangat mereka punya wind farm di mana-mana ya. Di mana-mana ya wind. Kenapa? Mang daerahnya windy di sana. Dan kapasitas windnya itu memang besar. Bahkan di Skandinavia mereka tidak menggunakan energi fosil lagi, sudah terbarukan semua. Ya. Coba kita, apa kearifan lokal kita? Wind kah? Mungkin ada. Ya. Ombak kah? Mungkin ada. Ya. Berapa besar? Coba, apa yang tidak dipunyai oleh negara lain tapi kita punya? Salah satunya apa? Geothermal. Ya. Geothermal adalah salah satu kearifan lokal kita. Itu sudah Pak Atsrana memiliki apa kira-kira yang bisa diprioritaskan? Iya. Kita masuk ke semuanya, geothermal, ya, masuk ke PLTA, mikrohidro, mini hidro, ya, angin kita ada beberapa proyek kita angin, ya. Kemudian apalagi yang ini juga sampah. Nah ini dia, karena sekarang banyak negara-negara asing, khususnya Skandinavia, mereka datang mau investasi, membantu dalam pengelolaan biomass dan juga sampah. Nah sampah kita kan cukup banyak ya. Ini bagaimana kira-kira bisa kita bangun ini pembangkit dari energi sampah? Bisa, jawabannya bisa, tapi lebih mahal. Ya, kalau kita hanya melihat dari sisi komersial, dia akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan batu bara. Ya, akan lebih mahal dibandingkan dengan geothermal misalnya. Mungkin awalnya, tapi secara long term pasti kan akhirnya lebih murah juga kan. Levelized cost-nya, cost yang dirata-ratakan, ya, itu memang lebih mahal.
ya. Tapi di sisi lain, ya, kan sampah ini tidak murni kita melihatnya ini hanya urusan untuk electricity, bukan itu. Selain kita akan membereskan sampah, ya, sampah kota misalnya ya, kita juga mendapatkan listrik dari situ. Iya. Jadi lingkungannya bersih dan kita mendapatkan listrik. Baik Pak Archandra, karena waktunya sudah habis, tapi singkat saja. 23% tenaga energi dari tenaga yang terbarukan itu pada tahun 2025. Taruhlah 2019. Kira-kira realistis berapa persen peningkatannya yang dari 6% sekarang? Ini bergantung dari kita sedang menggodok sebuah permen dalam menentukan harga patokan untuk masing-masing renewable energy tersebut. Ya, kita akan melihat reaksi pasar nanti, reaksi investor, apakah menarik untuk melakukan investasi. Kalau menarik, banyak cara yang cepat untuk renewable energy. Fotovoltaik, ya, itu cepat, yang solar. Ya. Setahun bisa jadi. Dan semakin murah kan? Semakin murah ini. ya sekarang ini. Solar. Kemudian bagaimana yang lain? Nah ini tergantung berapa nanti 2019. Yang jelas kita berusaha ini untuk membukanya. Yang jelas lebih dari 6% kan? Tentu jauh. Oke, baik, sekali lagi terima kasih, sukses Pak Archandra, yang memang untuk mewujudkan kedaulatan energi, Indonesia itu harus mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan sebaik-baiknya. Nah, semakin tipisnya cadangan energi fosil yang tak sebanding dengan besarnya kebutuhan energi, kita tentu menuntut bangsa Indonesia memiliki kemandirian energi. Ya, memang sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta menggali potensi energi baru terbarukan sebagai masa depan sektor energi. Produktivitas energi yang menjadi tumpuan ketahanan energi juga harus didukung dengan penggunaan energi secara bijak dan bertanggung jawab. Itu kira-kira pesan kita hari ini ya. Demikian Insight kali ini. Jangan lupa Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.